Matematika, hubungan antar garis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Kamu sudah memahami bahwa bangun-bangun datar dan bangun-bangun ruang tersusun dari garis-garis. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang berbagai bentuk garis. Untuk mengingat kembali, kalian bisa perhatikan gambar berikut, di mana sebuah kubus terdiri atas 3 bagian. Ada bagian sisi, bagian titik sudut, dan bagian rusuk. Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, ini contohnya. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Kalian bisa perhatikan pada titik-titik awal, tampak renggang dan tampak belum menjadi sebuah garis. Namun, jika titik-titik tersebut disusun semakin banyak dan semakin rapat, lama-kelamaan titik tersebut akan menjadi sebuah garis lurus. Jenis-jenis hubungan antar garis. Yang pertama adalah garis sejajar. 2 garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut memanjang sampai tak terhingga. Contohnya seperti gambar berikut. Ada 2 buah garis AB berseberangan. Jika saya memanjangkan garis A sampai tak terbatas, tetap tidak akan bersentuhan dengan garis B karena jaraknya tetap sama antara kedua ujung garis tersebut. Berikutnya contohnya garis DKL. Disebut garis sejajar karena meskipun jika garis-garis tersebut dipanjangkan sampai tak terhingga, tetap tidak akan bertemu atau bertabrakan. Nah, ini adalah contoh garis yang jika dipanjangkan akan bertabrakan atau berpotongan. Garis OP. Meskipun pada awalnya terlihat tidak berpotongan atau tidak saling menyentuh, jika dipanjangkan maka akan bersentuhan atau berpotongan sehingga bukan termasuk garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar hanyalah garis AB, kemudian garis JKL, dan yang OP ini tidak sejajar karena akan berpotongan pada suatu saat nanti jika diperpanjang. Nah, sekarang contohnya. Kalian lihat bangun persegi panjang berikut. Bagian mana saja yang sejajar? Garis AB sejajar dengan DC. Garis AD sejajar dengan BC. Nah, jadi jumlah pasang garis yang sejajar ada 2 pasang. Garis yang ada di bawah dengan garis yang ada di atas, garis yang ada di kanan, dan garis yang ada di kiri. Jadi totalnya ada 2 pasang. Kemudian kalian lihat bangun segitiga berikut. Apakah segitiga memiliki garis yang sejajar? Jawabannya tidak ada, karena semua garisnya berpotongan dan tidak ada yang sejajar. Berikutnya jenis yang kedua, garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Kalian perhatikan garis L dan K, garis K dan L. Garis tersebut saling berseberangan pada titik merah ini disebut garis berpotongan pada titik merah ini. Jadi garis K dan L merupakan garis berpotongan karena memiliki titik temu, yaitu titik temunya di titik merah ini, titik O. Berikut juga garis P dan Q. Titik temu antara garis ini menyebabkannya 2 garis tersebut disebut garis yang berpotongan. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Bangun persegi panjang. Ada berapa garis yang berpotongan? Garis AB berpotongan dengan
BC. Jadi titiknya ada di B. Garis BC berpotongan dengan CD. Jadi titiknya pertemuannya ada di C. Garis CD berpotongan dengan AD. Jadi titik temunya ada di D. Garis AD berpotongan dengan AB. Jadi titik temunya adalah di titik A. Sehingga memiliki 4 buah titik sudut. Sudut A, B, C, dan D. Menjadikannya jumlah pasang garis yang berpotongan ada 4 pasang. Berikut juga bangun segitiga. AB berpotongan dengan BC, menyebabkan titik sudutnya ada di B. BC berpotongan dengan AC, menyebabkan titik sudutnya berada di C. AC berpotongan dengan AB, menyebabkan titik sudutnya berada di A. Jadi punya berapa titik sudut? Ada 3 titik sudut, menjadikannya jumlah pasang garis yang berpotongan ada 3 pasang. Berikutnya jenis yang ketiga, garis berhimpit. 2 garis dikatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan. Nah, contohnya ini, ada garis A dan garis B. Garis B tidak terlihat karena menyatu dengan garis A. Nah, persatuan garis ini disebut garis berhimpit. Berikut juga garis R dan S. Jika S-nya tidak berwarna biru atau berwarna merah, maka S-nya tidak akan terlihat. Nah, 2 garis yang menyatu menjadi satu, tidak memiliki perpotongan, dan juga tidak sejajar, atau lebih tepatnya sekarang bisa disebut menjadi satu, menyatu, itu adalah garis berhimpit. Untuk lebih jelasnya, saksikan contoh berikut. Ada sebuah segitiga dan segi 4 membentuk garis berhimpit. Di mana garis berhimpitnya? Ya, segitiga berada di atas segi 4. Jadi ditumpuk, segitiganya di atas, segi 4-nya di bawah. Salah satu sisi segitiga, yaitu sisi EC, menyatu dengan salah satu sisi segi 4. Dengan kata lain, sisi EC ini berhimpit dengan sisi segi 4 EC. Jadi di sini EC-nya ada 2. EC punyanya segi 4 dan EC punyanya segitiga. Karena EC-nya menyatu, tidak berpotongan dan tidak sejajar, maka disebut sisi atau garis yang berhimpit. Ada berapa pasang yang berhimpit? Menjadikannya cuma 1, karena cuma 1 garis EC saja yang berhimpitan. Contoh lainnya, nah, gambar rumah. Ada berapa banyak garis berhimpit di sini? Mari kita hitung. Garis yang pertama antara pintu dengan lantai rumahnya. Ini berhimpit. Jadi jumlahnya pertama 1. Yang kedua, antara jendela 1 dengan jendela yang lain, ini juga berhimpit. Menjadikannya ada 2. Nah, berikutnya antara atap dengan tembok rumahnya ada garis yang berhimpitan. Menjadikannya ini adalah garis berhimpit yang ketiga. Iya, jumlah pasang garis yang berhimpit ada 3 pasang. Nah, sekian materi mengenai garis, hubungan antar garis. Tugas kali ini ada 3 buah. Tugas yang pertama, kalian tentukan banyaknya pasangan garis yang sejajar seperti saya tadi. Tugas yang kedua, kalian menentukan banyaknya garis berpotongan, juga sama seperti contoh yang sudah Bapak berikan tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, hitunglah banyaknya pasang garis yang berhimpit pada gambar yang Bapak buat berikut. Ada gambar rumah, kurang lebih mirip tetapi ada bedanya. Hitunglah banyaknya pasang garis yang berhimpit pada gambar rumah tersebut. Ingat, tugasnya ada 3. Kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.